Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Selamat pagi, salam tepok bulu dan salam sehat selalu. Ketemu lagi di channel Hobiku dan juga Hobimu. Pagi ini saya ingin mereview satu raket dari brand Velet ya, yang tipenya TJ Power Speed. Nah, ini dulu raket yang untuk TJ Power ini banyak yang sudah review, tapi yang seri powernya ya, ini sebenarnya raket sudah lama keluar, sudah sekitar setahun yang lalu ya, tapi saya baru kesempatan nyobain sekarang nih, raket Velet TJ Power Speed. Nah, ini raketnya sih keren nih ya. Kalau di spesifikasinya ini luar biasa spesifikasinya nih, bahkan spesifikasi yang ada di Yonex, salah satunya Nanoscience, itu ditempel di raket ini nih. Ini warnanya juga keren nih. Jadi warnanya warna putih, putih doff ya. Tapi untuk variasinya, untuk warna birunya ada sedikit glossy-nya ini. Ya, biru sama merahnya ada sedikit glossy-nya. Nah, ini langsung saja ya. Nanti kita cek spesifikasi apa saja yang ada di raket Velet TJ Power Speed. Yang pertama di bagian frame, di sisi atas ada tulisan T-Joint Power. Sebelah kirinya ada maksimum tensionnya di 35 lbs. Nah, ini untuk di bagian dalam frame ini ada tulisan nanotechnology. Ini juga bagian samping ada teknologi sling shoot design. Mungkin desain ininya ya, desain dari framenya ini yang mirip ketapel. Ada apa lagi nih di bagian framenya? Ya, itu saja untuk di bagian framenya. Dan ini untuk jumlah grommetnya ini sudah ada 76 lubang grommet. Nah, ini kita lihat di T-jointnya, ini yang membedakan dengan raket-raket pada umumnya. Nah, ini bentuknya seperti ketapel nih. Nah, ini Velet TJ Power. Nah, ini unik nih untuk bagian T-jointnya. Nah, ini sebenarnya untuk desain framenya ini heksagon ya, mirip-mirip heksagon. Cuma di bagian sampingnya ini nih, nah ini ada semacam gelombang nih. Kita lihat dari sisi sini nih. Nah, bagian luarnya rada bergelombang nih. Velet TJ Power Speed. Nah, kita lanjut untuk di bagian shaftnya. Di bagian shaftnya ini di sisi atas tidak terlalu kelihatan. Ini sebenarnya ada nomor seri raket ya, persis di bawah T-jointnya. Yang selanjutnya ada tulisan di sini master. Mungkin ini peruntukannya untuk yang kelasnya sudah master. Kalau untuk kelas master sepertinya saya kurang cocok nih. Karena saya belum master. Yang selanjutnya di atasnya ada tulisan slingshot carbon concept. Ada lagi di tulisan di atasnya T-joint power system. Nah, ini juga ada peringatan ya, exposure to sun, heat or lift in car boot may damage the racket. Nah, ini intinya nggak boleh ditinggalin di dalam mobil ya, karena kalau kena panas di dalam mobil bisa merusak raket, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk stiffnessnya ini kategorinya ada di medium. Nah, ini ada tulisan TJ Power Speed. Nah, ini ada teknologi lagi nih, Carbon Nanotechnology. Yang selanjutnya Nanoscience. Nah, ini kalau ingat Nanoscience masih ingat raket-raket Yonex yang seri Tour. Ada Asrock Tour, ada Axaber Tour. Nah, ini pakai Nanoscience nih. Nah, raket ini juga sudah pakai Nanoscience.
Dan maksimum tensionnya di sini ada di 35 lbs. Ada apa lagi? Nah, ini ada spek beratnya ya. Ini di spek beratnya di sini ditulis 82 cm plus minus 2 gram. Ini kayaknya ada yang salah nih, harusnya 82 gram plus minus 2 gram ya, harusnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk balance-nya ini tertulis 280 sampai 285 mm. Nah, ini ternyata raket ini raket headlight ini, teman-teman ya. Nah, tensionnya di 35 lbs dan ini ada tulisan 4U. Nah, beratnya. Nah, ini di bagian kunnya ada tulisan Vellet Design. Nah, Vellet bintangnya ada bintang 5. Ini bagian gripnya. Ya, ini gripnya kecil teman-teman ya, mirip S1 nya Li-Ning nih. Dan gripnya unik nih, ada tulisan kayak semacam logo ketapel dan juga ada tulisan velletnya nih. Nah, sedangkan di bagian end cap-nya seperti ini, vellet, nah, F dan T. Nah, itu yang ada di raket Vellet DJ Power Speed. Selanjutnya kita masuk ke review pemakaian di lapangan. Belum masuk ke review pemakaian, tadi ada yang ketinggalan teman-teman ya, untuk balance point-nya. Nah, ini balance point-nya ada di 292 mm. Nah, tadi ini kalau di spesifikasinya balance-nya adalah di 280 sampai 285, lebih cenderung ke headlight ya. Cuma ini setelah tersetting senar, ini menjadi even balance di 292 mm lah, atau mendekati slack head heavy ya. Tapi ya nggak terlalu lah, kalau head heavy itu 295 ke atas. Nah, ini karena apa? Karena ini gripnya masih grip bawaan dan juga ketambahan berat di di bagian frame-nya, karena ketambahan senar BG66. Ini BG66 yang biasa ya. Suaranya seperti ini teman-teman ya, hitting sound-nya. Cukup nyaring nih, karena materialnya juga bagus ya dari ininya. Ini pakai material karbon nanoteknologi dan juga ada nanoscience juga. Ini lumayan garing untuk suaranya. Nah, untuk beratnya ini tadi sudah saya timbang juga, ini di 86 gram ya, beratnya 86 gram. Kalau 86 gram itu biasanya ini karena ketambahan senar, kosongannya kurang lebih ya sesuai spek lah di 81 gram. Senar biasanya 4 sampai 5 gram. Nah, bagaimana feel ketika dipakai di lapangan? Ini ketika saya ayun seperti ini terasa sekali ini adalah raket speed. Memang raket untuk bermain speed. Nah, keunggulan raket ini yaitu pertama ketika dipakai buat bermain drive. Untuk bermain drive, motong-motong bola, untuk khusus pemain depan, ini raketnya enak. Raketnya enak untuk ngatur-ngatur bola, naruh-naruh bola di dekat net, itu asik nih raketnya. Nah, saya kasih skor untuk bermain drive ini 9,2 dari 10. Yang selanjutnya bagaimana untuk bermain defense. Karena raketnya ringan, ini asik-asik saja untuk main defense, gak ada masalah. Jadi ketemu bola-bola yang kenceng, kalau ketemu teman-teman yang smashnya kenceng, atau mungkin sudah capek main di game pertama, game kedua atau game ketiganya mau pakai raket ini cocok sekali. Untuk bermain defense ini mantap. Jadi skornya untuk defense saya kasih skor 9 dari 10. Selanjutnya bagaimana untuk bermain lob. Ini memang raketnya ringan, tapi untuk bermain lob dari baseline ke baseline ini gak ada masalah raket ini. Ini mungkin kebantu dari teknologi yang ada di raket ini ya, ada karbon nanoteknologi dan juga nanoscience. Ketambahan lagi dari shaftnya yang medium.
Jadi untuk bermain lob ini nggak ada masalah. Skornya saya kasih skor 9 dari 10. Nah, selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain kontrol, flashing, netting. Ini juga nggak ada masalah, enak. Tinggal teman-teman yang biasa pegang raket yang settingannya di 92 sampai 95 gram, kalau beralih ke raket yang settingannya di 86 gram, ya perlu penyesuaian saja lah. Tapi secara prinsip sebenarnya oke nih raket. Jadi skornya saya kasih skor untuk flashing, kontrol, netting, drop shot ini 8,7 dari 10. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain smash. Untuk bermain smash, raket ini tidak bisa disamakan dengan raket-raket power. Jadi kalau untuk bermain smash, ini asalkan teman-teman itu posisinya masih di depan baseline, ini raket ini masih oke. Untuk nyerang di depan ini oke. Powernya juga lumayan gede untuk bermain mukul di depan baseline ke depan. Nah, tapi tidak sepowerful raket yang memang khusus untuk power. Nah, saya kasih skor untuk power ini 8,5 dari 10. Nah, itu saja teman-teman ya, terkait dengan Velet TJ Power Speed. Nah, ini tergantung teman-teman nih, apakah raket ini worth it untuk dikoleksi atau enggak. Ini tergantung pilihan teman-teman. Untuk kualitas cat sebenarnya secara desain nih ini oke. Dan terlihat sebenarnya catnya tebal. Cuma kalau pengalaman pakai Velet dulu yang Galaxy Flat, ini biasanya di bagian framenya itu gampang lumpas catnya. Mirip-mirip sama brand Hikwa ya, catnya gampang lumpas. Cuma kalau teman-teman yang punya pengalaman pakai raket Velet terkait dengan catnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di review-review raket selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.